Kalau kembali ke Loa ya. Ya. Kalau misalnya itu kan seolah menarik sesuatu dari alam semesta gitu ya. Ya. Tapi terus diembel-embeli loh, bahwa saya menarik sesuatu dari alam semesta itu karena pertolongan Tuhan Yesus gitu. Itu terus gimana itu? Loh, itu pendeta L itu kan begitu, Pak. Bahkan dia bilang LOA itu hukumnya Yahweh. Terang-terangan dia. Saya kan follow Facebooknya itu. Dia rutin sekali tuh, ini bukti keajaiban hukum LOA Yahweh. Aku mikir, yang Yahweh aja, YHWH saja tidak pernah itu nyebut-nyebut LOA. Dari mana dia? Dia bisa bilang LOA itu ajarannya Yahweh. Makanya ya ini salah satu pendeta yang seperti itu. Jadi dia bukan karismatik tapi ya pengajarannya seperti itu. Termasuk kemarin pernah ada yang share itu kan, dia suruh berdoa sebanyak 55 kali dengan janji bahwa kalau sudah berdoa 55 kali pasti berhasil, pasti terjawab. Kan bukan begitu. Prinsip doa kan bukan begitu. Jadi kalau doa 55 kali pasti berhasil, berarti kan Tuhannya di mana? Unsur Tuhannya kan tidak ada. Namanya doa itu kan saya meminta. Kalau saya meminta, kan ada opsi ditolak gitu. Tidak diterima. Nah, kalau LOA itu pasti. Kalau Anda sudah berdoa 55 kali, doa ini itu Anda sudah membayangkan, Anda sudah mengucapkan, saya dapat mobil, saya dapat mobil, saya dapat ini gitu kan. Maka dikatakan kamu nanti akan mendapatkannya, akan tertarik itu. Mobil itu akan datang gitu. Jadi tidak perlu Tuhan di situ. Tidak perlu sosok Tuhan, walaupun mengklaim ini kuasa Tuhan gitu. Tapi tidak ada. Tidak ada. Di mana Tuhannya? Tuhan hanya jadi demon. Demon itu babu. Jadi istilah demon itu kan pihak yang melayani kita, server, pelayan kita. Tuhan kan tidak seperti itu. Jadi walaupun orang yang mengajarkan LOA, para pendeta bilang, oh LOA itu dari Tuhan, pakai kuasa Tuhan. Masalahnya satu, cara Tuhan bekerja tidak seperti itu. Cara doa Kristen tidak seperti itu. Lawang Paulus saja minta supaya dulu dalam dagingnya diangkat, tidak dijawab, ditolak langsung. Enggak, aku tidak mau angkat. Dalam kelemahan lah kuasa aku nyata kan begitu. Itu omongan Paulus ya. Artinya walaupun dia membayangkan dia bebas dari duri dalam daging, dia sehat, tidak diganggu setan, dia tetap dapat, dia tetap kena. Tidak ada gunanya doanya, tidak dijawab. Nah itu doa itu seperti itu. Nah kalau LOA itu kalau kamu sudah mengucapkan, sudah memikirkan, sudah membayangkan, maka akan terjadi. Jadi tidak ada opsi gagal, tidak ada di dalam LOA pengajarannya ya. Artinya beda dengan prinsip doa Kristen gitu, seharusnya gitu. Prinsip doa Kristen bukan seenaknya kita, bukan memenuhi keinginan kita, itu pentingnya di situ. Nah, kalau doa itu kan ya gampangannya pengalaman. Coba aja tuh Uki, berapa kali dia berdoa minta sehat mental. Kapan dijawab? Sampai nangis ini udah dijawab. Kamu meratap-ratap, cengeng, terus kamu membela diri, ya Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Nah itu Tuhan, kira-kira jawaban tuh gimana? Bel Gres. Itu kayak nanti di kitab Wahyu, Tuhan, aku sudah melayani demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tuhannya bilang, lu siapa? Pergi dari hadapanku, kan begitu. Kan menyakitkan. Itu doa itu begitu. Doa yang ditolak itu begitu. Apalagi doa-doa orang asmara gitu ya. Aku sering lihat itu di TikTok gitu. Tuhan, kalau dia bukan jodoh saya, tolong dekatkan dengan saya, putuskan dengan pacarnya, kan begitu. Itu kan LOA itu. Itu bukan Tuhan itu yang disebut. Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan tuh punya planning, punya kehendak bebas. Jadi Tuhan tuh punya kehendak bebas,
punya rencana sendiri. Nah, kita juga sama, punya kehendak bebas, punya rencana sendiri. Kita ngomong, kita pengen, belum tentu Tuhan oke. Tapi kalau kita pengen Tuhan oke, ya kita enak sekali. Makanya, ya termasuk kita dulu tes power gitu. Orang bisa berdoa seminggu supaya sembuh, nggak sembuh. Daud berpuasa, doa puasa seminggu meratap-ratap, menangis, Tuhan selamatkan anak saya. Mati anaknya. Apakah doanya dijawab? Tidak. Walaupun dia bayangkan, wah anakku sembuh nanti. Sambil kata-kata afirmatif ya, positif itu. Wah anakku pasti sembuh, anakku pasti sehat. Apa yang terjadi? Mati. Bahkan dulu di grup-grup itu yang beliau ini kan, wah mas pasti sembuh, wah ini pasti sembuh gitu. Tapi mati juga. Gitu. Kayak minggu lalu kemarin apa ya? Aku lupa ngobrol sama siapa ya. Pokoknya orang dihibur, tapi dia merasa nggak terhibur gitu. Ini omong kosong ini omongan ini. Kayak oke ya kayaknya. Waktu kita di rumahmu ya oke ya. Jadi ketika orang menghibur, tapi itu hanya apa istilahnya? Formalitas gitu. Kata-katanya nggak ada kuasa. Oh kamu nanti akan begini, kamu nanti akan begini gitu-gitu. Itu aja. Itu kayak SOP aja. Tapi yang dinasihati bukan begitu pengalaman saya. Saya udah minta ini itu udah capek-capek berdoa dan sebagainya, tetap nggak dijawab gitu. Walaupun kamu nasihati baik-baik, kata-katanya afirmatif positif, nggak ada kuasanya kata-kata itu, gitu. Tetap kena. Gitu. Coba aja yang pernah ikut beberapa kegiatan itu, terus kena petaka gitu ya. Apa kalian tidak berdoa minta dilindungi Tuhan? Saya rasa sudah berdoa. Tapi masih kecelakaan. Masih kena penyakit. Gitu ya. Jadi itu, saya juga begitu. Sebelum apa gitu sering saya berdoa. Tapi nggak ngefek gitu ya. Kalau ada LG yang kena, saya tetap kena. Doa saya tidak ada kuasanya. Mau saya bayangkan, oh nanti nggak apa-apa. Saya tetap kena. Gitu. 10 menit. Gitu. Jadi nggak ngefek gitu. Makanya sistem doa, cara doa itu tidak cocok dengan LOA, itu tidak cocok. Walaupun dibalut istilahnya dengan doa LOA gitu. Doa dengan cara LOA. Itu bukan doa kita, bukan doa Kristen, bukan Alkitabiah. Karena kita ngalami juga, kita udah minta ini itu nggak dijawab. Walaupun kita udah bayangkan dapat ini, dapat itu gitu. Nggak terjadi. Gitu. Nah ini makanya memang tipis sekali ini ya batasnya gitu. Ya itu sih saya rasa. Mungkin ada komentar lain atau pertanyaan yang bisa mempertajam.